Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini kembali di dalam majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali. Beliau kakeknya namanya Muhammad, kakeknya lagi ayah dari kakeknya Muhammad juga sama namanya. Ayahnya yang Ali, kemudian nama beliau Ahmad, kemudian kembali Ibn Ali. Jadi namanya Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ali. Ibn Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, beliau ulama Mesir, Asy-Syafi'i madhaban. Beliau Syafi'i madhab, dikenal dengan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita selalu sebut Al-Hafidh Ibn Hajar. Di kitab ini hari ini pertemuan ke-100, alhamdulillah kita masuk di bab baru dalam kitabus shalah, bab salat Jumat. Bab ini alhamdulillah tentunya bab yang sangat penting setelah kita tahu terkait dengan hukum seputar salat wajib. Hukum seputar salat wajib. Dan bahkan kita sudah melewati salat-salat sunnah. Bahkan terakhir salat al-musafir wal marid. Setelah itu belum menyebutkan bab ke-12 dari kitabus shalah ini bab ke-12. Yaitu babus sholatil jumu'ah. Bab salat Jumat. Di dalam pembahasan salat Jumat ini, insyaallah penulis Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan banyak hadits. Ia menyebutkan banyak hadits, 31, sangat panjang. 31 hadits yang beliau sebutkan di dalam bab ini terkait dengan hukum Jumat. Mulai dari hukum Jumat, meninggalkan Jumat, bahkan bacaan di sholat Jumat, dan semua terkait dengan Jumat. Beliau sampaikan 32 hadits untuk ini. Ini termasuk bab yang panjang di dalam kitab Bulughul Maram ini. Kita baca alhamdulillah, qala Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babu sholatil jumu'ah. Bab salat Jumat. Hadits pertama yaitu nomor 444. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah. Ada yang memberikan nomor hadits di sini, 2 nomor, yaitu 444 dan 445 sekaligus karena 2 sahabat. Dan ada juga menjadikannya 1 nomor saja. Tidak ada masalah, sehingga nanti hasil perhitungan jumlah hadits yang ada dalam kitab ini tentunya akan berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ini 1 nomor, ada yang mengatakan ini 2 nomor. 2 hadits yang saling dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Kita jadikan 1 nomor, yaitu 444. Kata boleh an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ala a'wadi minbari la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at
au la yaktimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar beliau, yaitu Nabi menyampaikan hadits ini di atas mimbar. Nabi menyampaikan hadits ini di atas mimbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yantahiyanna aqwamun. Sungguh. Ini lam atau taukid bermakna penguat. Ditambah lagi ada nun taukid. Ini lam waqi'ah li jawabil qasam. Ada sumpah sebelumnya yang dihilangkan. Karena itu di sini posisinya wajib dikuatkan dengan nun taukid. La yantahiyanna. Iya. Ada sumpah yang hilang. Wallahi la yantahiyanna. Demi Allah, sungguh suatu kaum harus benar-benar. Jadi sudah ada kata sungguh, ada kata benar-benar lagi karena banyak sekali penguatnya di sini. Sungguh suatu kaum harus benar-benar berhenti dari kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Dari kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Atau Allah subhanahu wa ta'ala la yaktimannallahu ala qulubihim. Sama, ada sumpah yang diulang. Atau Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mengunci. Yaktimanna, menutup. Mengunci hati-hati mereka. Thumma, kemudian la yakununna minal ghafilin. Kemudian mereka benar-benar akan termasuk orang-orang yang lalai. Iya, karena ketika Allah sudah menutup hati seorang, dipastikan dia berada dalam kelalaian. Ini hadits pertama dalam bab ini, bab sholat Jumat. Kata beliau, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini, sumbernya hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor 865. Derajat hadits tentunya sahih. Adapun fikihnya, ini sebagai awal bab, beliau hanya ingin menyinggung ya hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat, yaitu wajibnya sholat Jumat bagi setiap laki-laki muslim berakal dan balik serta mukim. Itu yang belum mau sampaikan lewat hadits ini. Bahwa sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki keluar perempuan, muslim keluar non-muslim, berakal keluar yang tidak berakal, gila atau hilang akalnya, iya, dan balik keluar yang belum balik, iya, serta mukim keluar musafir, keluar musafir. Semua ini disepakati oleh para ulama. Jumat wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Sepakat. Iya, wajib bagi muslim, tidak wajib bagi non-muslim. Tapi mereka tetap akan ditanya, kenapa tidak sholat? Artinya tetap akan ditanya tentang kenapa tidak sholat. Iya, karena dia wajib masuk Islam. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan kafir, tidak diterima. Tidak diterima. Karena kewajibannya harus masuk Islam. Kemudian berakal. Ini disepakati. Tidak ada Jumat bagi orang yang tidak berakal. Tidak ada Jumat bagi orang yang tidak berakal. Dan balik, sudah berusia balik. Iya, sudah berusia balik. Perempuan kalau kita berbicara perempuan, baliknya adalah haid. Iya, laki-laki dengan dia mimpi basah atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Itu bagi laki-laki, dan itu yang kita bicarakan di sini. Laki-laki yang sudah balik. Laki-laki yang sudah berusia balik. Tidak wajib bagi orang yang laki-laki yang belum balik. Tapi kalau dia dibawa ke Jumat, ya sudah boleh untuk mengajarkan kepadanya Jumat. Iya, untuk mengajarkan kepadanya Jumat. Serta mukim. Ini disepakati juga, musafir tidak wajib Jumat. Musafir tidak wajib
Jumat. Tidak ada silang pendapat di dalam masalah ini. Bahkan dalil kesepakatan ini bukan hanya hadits, bahkan dalilnya Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang yang ada di hadapan kita. Adapun dalil Quran firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumi jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu kan jelas. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au fil amr, bersegeralah. Iya. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan jual beli. Ini ya dalil Quran. Hadits ada di hadapan kita sekarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya sangat jelas melarang, bahkan mengancam orang-orang yang meninggalkan Jumat. Iya, mengancam orang-orang yang meninggalkan Jumat. Iya, dengan ditutup hatinya dan akan menjadi orang-orang yang lalai. Dan Nabi jelas mengatakan di awal, iya, hendaklah mereka berhenti dari meninggalkan Jumat. Berhenti dari meninggalkan Jumat artinya lakukan Jumat. Perintah. Dan asal dalam perintah adalah apa? Wajib. Asal dalam perintah adalah wajib. Ini hadits yang pertama. Kemudian hadits kedua, sekaligus di sini kita langsung menyebutkan dua riwayat karena sama yang mau disampaikan. Hadits ke-445 dan 446. 445 kata beliau rahimahullah, wa an Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jum'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bih, muttafaqun alaihi. Wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin lil Muslimin kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syamsu thumma narji'u natatabba'ul fai'. Ini riwayat pertama. Kata beliau dari Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami dulu melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah, kemudian kami pulang sementara dinding-dinding belum memiliki bayangan. Iya, artinya mereka Jumat itu cepat sekali. Karena nanti akan datang insya Allah bersama kita bahwa khutbah Jumat itu adalah lebih pendek daripada sholat Jumat. Nanti akan datang nanti bahwa harusnya itu khutbah Jumat harus lebih pendek daripada sholatnya. Daripada sholatnya. Iya, Nabi SAW kalau khutbah paling pendek. Iya, paling pendek. Nanti insya Allah kita akan bahas di masalah itu. Sekarang ini ada masalah lain, yaitu membicarakan waktu Jumat. Awal waktu dan akhir waktunya. Ini yang dibicarakan dalam hadits ini. Belum masalah khutbah Jumat. Jadi kata Salamah ibn al-Aqwa, dulu kami melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah, kemudian kami pulang. Sementara dinding-dinding belum memiliki bayangan yang dapat kami gunakan untuk berteduh. Ia belum ada bayangan yang kami bisa gunakan untuk berteduh. Ini kata beliau riwayat Bukhari Muslim, iya, muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah riwayat Al-Bukhari. Dalam lafaz Imam Muslim, kami dulu melaksanakan sholat Jumat bersama beliau ketika matahari telah tergelincir. Jadi matahari itu telah zawal, yaitu masuk waktu duhur. Iya, sudah ada bayangan sedikit, iya, ke arah timur atau ke samping sedikit. Iya, karena matahari ketika ke arah barat maka akan muncul bayangan ke arah timur sedikit. Fai. Sudah ada bayangan. Ketika matahari tergelincir, yaitu tidak lagi berada di atas kepala. Matahari sudah tergelincir, yaitu masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur. Ini dalam lafaz Imam Muslim. Kemudian kami kembali dan mencari bayangan, yaitu bayangannya masih sedikit. Kemudian kami mencari bayangan saat pulang. Ini riwayat pertama. Kita baca lagi riwayat berikutnya, yaitu 446.
Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu maqala ma kunna nakilu wa la natagadda illa ba'dal jum'ah. Masyaallah. Muttafaqun alaihi wal lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kami tidak biasa tidur siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Jadi mereka tidak tidur sebelum Jumat dan mereka tidak makan sebelum Jumat. Tidur itu setelah Jumat. Padahal kita asalnya disunahkan tidur sebelum duhur. Qailulah namanya. Tidur sedikit sebelum duhur. Tidur sedikit sebelum duhur. Iya. Qailulah namanya qailulah. Iya dari kata qalilah. Tidur sedikit sebelum duhur. Tapi Jumat mereka tidak lakukan qailulah. Tidak melakukan qailulah. Iya, karena sunnahnya berangkat cepat Jumat. Sunnahnya Jumat itu berangkat cepat. Iya, mandi kemudian segera ke Jumat. Sebagaimana nanti akan datang hadits Abu Hurairah, utamanya berangkat cepat Jumat. Utamanya berangkat cepat Jumat. Jadi mereka tidak tidur, iya, sebelum Jumat dan tidak makan sebelum Jumat. Tidak tidur sebelum Jumat dan tidak makan, iya, sebelum Jumat. Ini kata belum muttafaqun alaih juga sama riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz ini adalah riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu disandarkan kepada masa Rasulullah, hadits marfu. Hadits marfu. Sumber hadits kita lihat, ya sumber hadits baru kita lihat fikihnya. Kata beliau di sini sumber hadits Salamah ibn al-Aqwa, ya pakai kaf ya bukan pakai qaf. Salamah ibn al-Aqwa, riwayat yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 4168 dan Muslim di nomor 860. Dan riwayat kedua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 860. Sama. Kemudian hadits Sahal Ibn Sa'ad itu riwayat pertama itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 939 dan Muslim di nomor 859. Dan riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 859. Tentunya derajat hadits sahih, tidak diragukan. Ini Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim. Adapun fikih membicarakan awal waktu dan akhir waktu salat Jumat, iya. Para ulama rahimahumullah ia menjelaskan bahwa awal waktu salat Jumat adalah awal waktu salat zuhur, yaitu ketika matahari tergelincir. Awal waktu salat Jumat adalah awal waktu salat zuhur. Kapan waktu zuhur masuk, itulah masuk waktu Jumat. Ini pendapat mayoritas ahli fikih dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Tidak ada menyelisihinya kecuali apa yang dinukil dari pendapat, ya, Imam Ahmad rahimahullah, ya, dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka berpendapat boleh sebelum waktu zuhur. Iya, boleh sebelum waktu zuhur. Itu sholat Jumat. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadits di buku ini. Coba kita perhatikan ini haditsnya. Iya. Yang riwayat yang pertama, Salamah ibn al-Aqwa. Tidak ada bayangan. Artinya matahari masih di atas kepala. Tidak ada bayangan. Berarti ini masih apa? Tengah hari. Belum masuk waktu zuhur. Itu pendalilan mereka. Cuman pendalilan ini dibantah. Bukan berarti tidak ada bayangan. Maksudnya tidak ada bayangan yang dipakai untuk bernaung. Karena bayangannya pendek. Bayangannya apa? Pendek. Kelihatan dari lafaz kan? Iya, kelihatan dari lafaz riwayat Imam Muslim.
ketika matahari tergelincir, cuman belum ada bayangan yang panjang. Iya, tapi apa faedahnya kita tahu ini pendapat Hanabilah? Faedahnya nanti ketika antum berpegang dengan mazhab ini, maka kita tidak boleh jamak asar dengan Jumat. Itu buah dari pendapat. Ketika Jumat boleh sebelum waktu, berarti tidak boleh kita jamak dengan asar. Karena kan masa kita majukan asar belum waktu duhur? Itu buahnya nanti. Tapi bagi mayoritas ulama fikih yang mengatakan bahwa Jumat itu adalah waktunya adalah waktu duhur, tidak ada keraguan bahwa boleh menjamak asar dengan Jumat. Bagi musafir yang mau berangkat safar, setelah Jumat boleh majukan asar sebelum berangkat ya. Karena kalau sudah jalan, tidak wajib Jumat. Kan dia memang sholatnya duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi kadang kan kita mau berangkat setelah Jumat. Setelah sholat Jumat kan kita mau berangkat. Maka boleh nggak kita majukan asar? Jamak sempurna sebelum jalan. Bagi mazhab Hanabilah, dia tidak akan mungkin bilang boleh. Karena Jumat boleh sebelum waktu. Kan tidak boleh kita sholat asar sebelum waktu duhur. Itu buahnya nanti. Tapi bagi jumhur yang menegakkan sholat Jumat itu setelah masuk waktu duhur, tidak diragukan. Boleh kita tarik itu asar di waktu Jumat. Iya, di waktu Jumat. Itu buah dari pendapat yang ada. Buah dari pendapat yang ada. Tentunya tidak diragukan pendapat jumhur itu lebih jelas. Itu lebih jelas. Karena kelihatan sekali ya bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa, kami melakukan Jumat ketika matahari tergelincir. Iya, ketika matahari tergelincir. Dan iya, di lafaz kedua juga, itu dari Sahal ibn Sa'ad, kami tidak makan kecuali setelah Jumat. Kami tidak tidur kecuali setelah Jumat. Itu kan tidur yang sebelum Jumat. Sebelum waktu duhur. Sebelum waktu duhur. Itu yang dibicarakan. Sekali lagi, tentunya pendapat mayoritas itu lebih bagus, lebih hati-hati. Dan mayoritas kaum muslimin sekarang seperti itu. Mereka menegakkan Jumat setelah masuk waktu duhur. Setelah masuk waktu duhur. Iya. Ini terkait dengan awal waktunya. Ini terkait dengan awal waktunya. Adapun kalau kita berbicara dengan akhir waktunya, ada di faedah fikih nomor 2, ya. Akhir waktu sholat Jumat adalah akhir waktu sholat duhur. Iya, jadi sholat Jumat itu ada awal waktu, ada akhir waktunya. Ada akhir waktunya. Iya, perlu diketahui bahwa akhir waktunya adalah akhir waktu zuhur. Ini harus ditahu, ini penting sekali. Apalagi kalau khotibnya terlambat. Banyak itu orang gelisah pengurus. Telepon kiri kanan. Iya. Kenapa? Karena khotib belum datang-datang. Dia tidak tahu di jalan. Lagi dicari, baca mapnya salah. Iya. Lagi cari alamat. Harusnya kan dia tenang-tenang saja. Iya, karena kan waktunya luas. Itu waktu Jumat. Waktu Jumat itu apa? Luas. Ada awal, ada akhirnya. Akhirnya adalah waktu asar. Yaitu berakhir waktu zuhur, berakhirlah waktu Jumat. Iya. Yaitu kapan akhir waktu zuhur? Yaitu ketika masuk waktu asar. Kapan waktu asar masuk? Ketika bayangan sudah sama dengan bendanya. Jadi waktu asar itu masuk ketika bayangan benda itu sama dengan tinggi bendanya, ditambah fai sedikit. Ditambah tadi kan ketika masuk waktu zuhur kan ada itu bayangan sedikit. Bayangan sedikit fai. Waktu asar bayangan benda sama tingginya dengan benda. Iya, misalnya 1 meter bendanya berdiri, bayangannya juga 1 meter. Bayangannya 1 meter. Ditambah sedikit fai. Itu sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Itulah akhir dari waktu zuhur. Dan sekaligus kita berbicara dengan akhir waktu Jumat. Itu juga akhir waktu
Jumat. Ini kandungan dari hadis yang beliau bawakan tadi. Ada faedah lain, ya, hadis tadi, tapi kita tidak menyinggungnya, yaitu ya kita sunnahnya Jumat tidur setelah Jumat, sunnahnya juga Jumat kita makannya setelah Jumat. Ya, kita makannya setelah Jumat itu sunnahnya. Ya, kita tidak tidur kecuali setelah Jumat, kita tidak makan kecuali setelah Jumat. Ini nanti akan disatukan dengan hikmah kita dianjurkan untuk pergi sholat Jumat dengan ditabkir, dengan disegerakan. Ya, Nabi menganjurkan untuk disegerakan. Ini nanti hikmahnya, ya, hikmahnya. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, hadis ketiga ya, kita baca lagi. Kata beliau rahimahullahu taala di hadis 447, wa an Jabir radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaktubu qa'ima faja'at irun minasyam famfatalan nas ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan, rawahu Muslim. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa khutbah dalam keadaan berdiri. Nanti kita akhirkan bicara ini ya, karena terkait dengan khutbah. Iya, terkait dengan khutbah. Keadaan berdiri. Iya, keadaan berdiri. Dan alhamdulillah saya sudah tamat tulisan tentang Jumat ini dengan judul apa ya? Bekal Jumat atau hadiah Jumat. Saya sudah punya tulisan ini, tinggal dikeluarkan insyaallah. Iya, semua tentang Jumat. Dari pagi sampai malam, dari sampai pulang. Sampai pulang Jumat, bahkan terkait dengan hukum ya Jumat juga. Nah, ini kita sampaikan di sini ringkasan saja, nanti kita bagi bukunya. Kita bagi bukunya. Alhamdulillah tinggal dirapikan sedikit lagi. Tinggal dirapikan sedikit lagi. Jadi kita sebagian faedah hadis kita tidak ambil ya, supaya tidak berulang di hadis yang lain nanti. Iya, kita berbicara sesuai dengan apa maksud penulis membawakan hadis ini, yaitu kita lihat dari indikasi susunannya. Iya, dia bicarakan ini di sini berarti itu. Nanti akan datang. Iya, nanti akan datang pembahasannya. Karena kita alhamdulillah tentunya sudah membaca keseluruhan hadis di bab ini, terus kita bisa menyusun apa yang diinginkan oleh penulis. Apa yang diinginkan oleh penulis. Jadi di sini Nabi belum nukil biasa berkhutbah dalam keadaan berdiri. Akan nanti datang hukum seputar khutbah. Lalu datanglah suatu kafilah dagang dari arah Syam. Iya, Syam yang dulu bukan seperti sekarang ya. Sekarang kan sudah pisah-pisah. Syam itu sudah pisah-pisah. Negaranya sudah banyak. Iya, bentuknya. Dulu kalau dibilang Syam, yaitu masuk Suriah, ya masuk Palestina, masuk Amman, masuk semua banyak. Syam dulu dari arah sana disebut apa? Syam. Disebut Syam. Yang terpecah-pecah sekarang menjadi banyak negeri, Nabi SAW ini biasa berkhutbah dalam keadaan berdiri. Lalu datanglah suatu kafilah rombongan dagang dari Syam, maka orang-orang pun beralih menuju kafilah tersebut. Tentunya ini sebelum mereka tahu hukumnya. Ya, Nabi sedang khutbah, mereka malah keluar ke dagang. Iya, keluar ke orang yang berdagang. Hingga tidak tersisa bersama beliau kecuali 12 orang laki-laki. Terhambur semua ya. Kecuali 12 orang yang bersama Nabi. Iya. Hadis ini kata beliau rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya bukan hanya Muslim. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahkan. Ia dalam Sahih Bukhari di nomor 936 dan Muslim di nomor 863. Iya. Derajat hadis tentunya sahih. Fikihnya yang belum mau sampaikan di sini adalah haramnya jual beli ketika adzan kedua. Iya.
menyinggung masalah jual beli ketika adzan kedua. Adzan kedua maksudnya adzan yang khotib itu sudah naik di atas mimbar. Karena Jumat itu ada dua adzan. Adzan pertama sebelum masuk waktu, adzan kedua adalah setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Di situ haram untuk melakukan jual beli. Ia tidak boleh lagi ada orang yang menjual, ada orang yang membeli. Laki-laki maksudnya. Laki-laki. Perempuan tidak ada masalah kan, dia tidak wajib Jumat. Tidak wajib Jumat. Jadi untuk orang di bawah tidak boleh lagi ada jual bakso. Ya, seharusnya Abu Dia sudah tutup toko. Karena dia wajib Jumat. Mana Abu Dia? Tidak ada ya. Kalau tidak tutup nanti kita tutup paksa ya. Iya. Karena dia wajib Jumat. Wajib Jumat. Tidak haram. Ini haram. Iya, jual belinya. Haram melakukan jual beli ketika sudah adzan kedua. Ketika sudah adzan kedua. Pengharumannya ya sangat jelas ayat Quran tadi yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu dia. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk Jumat, untuk sholat di hari Jumat, segera menuju panggilan Allah, wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Diperintahkan untuk meninggalkan jual beli. Artinya kalau ada orang yang melakukannya, berarti dia tidak melakukan perintah. Ya, orang yang tidak melakukan perintah, berarti orang yang melakukan larangan. Karena kalau diperintah, berarti larangan dari lawannya. Itu kaidah usulnya. Ya, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Ada larangan, ada perintah untuk melakukan sesuatu, berarti larangan dari lawannya. Itu harus kita pahami baik-baik itu. Itu kaidah dalam pendalilan. Ketika ada perintah untuk melakukan sesuatu, berarti kita dilarang untuk melakukan lawannya. Ketika diperintahkan untuk segera ke masjid, berarti kita dilarang untuk melakukan lawannya, yaitu untuk tidak segera ke masjid melakukan jual beli. Iya. Kemudian yang kedua, menunjukkan wajibnya itu khutbah Jumat. Ya, bahkan mayoritas berpendapat tidak sah Jumat tanpa khutbah. Tidak sah Jumat tanpa khutbah. Iya. Ini banyak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadits yang ada di hadapan kita. Dan ada ayat yang turun ya ketika ini terjadi. Sebenarnya hadits ini tidak menunjukkan bahwa wajibnya mendengar khutbah, karena mereka pergi. Mereka pergi. Tapi karena sebab ini turun ayat di surah Al-Jumu'ah itu. Wa idza ra'au tijaratan Allahu aulahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qaima. Ayat ini turun mencela orang-orang itu yang pergi. Jadi ketika itu terjadi tadi, turun ayat. Turun ayat mencela mereka. Mencela mereka. Apa kelengkapan ayatnya itu? Di ujung surat Al-Jumu'ah. Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi. Itu sebelumnya itu ya. Apabila seharusnya ini, apabila selesai dari sholat Jumat, menyebarlah mencari rezeki Allah. Jadi setelah Jumat baru kita cari rezeki. Sebelum Jumat jangan persiapan Jumat. Persiapan Jumat. Nanti pergi mencari rezeki setelah Jumat. Setelah sholat. Setelah sholat. Setelahnya itu ada ayat yang mencela tadi itu yang keluar. Apa itu ayatnya lengkapnya? Coba. Ini ayat terakhir terkait dengan orang-orang yang tadi keluar.
dapat pedagang dari negeri Syam, ya langsung keluar. Tidak ada yang tersisa bersama Nabi kecuali 12 orang. Turun ayat menegurnya. Turun ayat menegurnya. Ini ayat bukan memuji mereka, tapi mencelanya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Apabila mereka melihat perdagangan, perniagaan atau lahwan, hal yang sia-sia, infaddu ilaiha, mereka langsung keluar menujunya. Wa tarukuka qaimah, mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri di atas mimbar. Mencelanya. Iya. Allah katakan, kul, katakan wa Muhammad, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan wa Muhammad kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada itu permainan dan perdagangan. Tinggalkan itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Bayangkan kalau kita berangkat cepat Jumat di jam pertama, kan datang nanti, faka'annama qarraba ibilan, seakan-akan dia berkurban onta. Siapa yang berangkat di jam kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkurban sapi. Siapa yang berangkat jam ketiga, faka'annama qarraba kabsyan, seakan-akan dia berkurban kambing jantan. Dan siapa yang datang jam keempat, faka'annama qarraba dajajah, siapa yang datang jam keempat, seakan-akan dia berkorban ayam. Dan siapa yang datang di jam kelima, faka'annama qarraba baidah, seakan-akan dia berkurban telur. Jam terakhir itu, jam terakhir, jam banyak orang di situ menujunya. Jadi banyak orang mau berkurban telur saja, tidak mau onta, apalagi tidak mau kambing, apalagi sapi sama onta. Padahal ini kesempatan, tidak mungkin kita ini bukan tidak mungkin ya. Iya, sulit kita ini berkurban onta di negeri kita ini, karena onta ya di taman safari jarang orang mau potong. Iya. Tapi ini kita ini anjuran seharusnya. Kalau khotib sudah masuk naik mimbar, malaikat tutup buku. Banyak orang assalamualaikum warahmatullahi baru masuk. Tidak dapat, makin tidak terdaftar di Jumat. Kasihan. Iya, ini kan kasihan. Di sini ada disinggung. Itu kejadian terjadi di masa Nabi. Orang keluar kecuali 12 orang. Turun ayat tadi. Itu memang bagus. Kapan lagi datang orang pedagang dari negeri Syam? Perjalanannya saja 2 bulan baru sampai. Kan begitu? Kapan lagi baru datang? Tapi kul ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada itu. Iya. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada itu. Bayangkan bisa korban onta. Kalau enggak sapi, kalau enggak kambing, kalau enggak ayam, kalau enggak telur. Tapi kalau sibuk ya, Jumat adzan baru tutup toko. Jam makin telur diharap. Iya. Tidak ada telur. Tidak ada telur. Iya. Jadi jangan sampai sibuk dagang telur, rugi telur. Iya. Iya, alhamdulillah. Ini sekali lagi wajibnya kita itu khutbah Jumat kita dengar, kita masuk cepat. Kita masuk cepat, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu insyaallah. Kita masuk lagi nanti di pertemuan akan datang, hadits berikutnya. Kita adzan dulu. Baik, kita masuk sini ada pertanyaan. Apa Ustaz, bagaimana hukumnya sholat Jumat bagi seseorang yang tertidur ketika khotib menyampaikan khutbah? Hukum sholatnya ya? Sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Ketika dia tidurnya tidur ringan. Karena kan itu terkait dengan hukum tidur ini. Sebenarnya ini buah dari khilaf perselisihan terkait dengan hukum tidur.
Karena para ulama berselisih pendapat terkait dengan tidur itu, apakah pembatal wudhu atau tidak. Ada yang berpendapat tidur membatalkan wudhu secara mutlak, ringan atau berat. Iya. Ada yang berpendapat tidur secara mutlak tidak membatalkan wudhu, ringan atau berat. Jadi berlawanan pendapatnya. Ada yang mengatakan pokoknya mutlak tidur batal. Ada juga mengatakan mutlak tidur tidak membatalkan wudhu. Dia hanya madhonnah. Iya, dia hanya tempat disangka besar bahwa dia membatalkan wudhu. Iya, jadi khilafnya seperti itu. Dan pendapat yang benarnya, karena masing-masing punya dalil dan dalilnya bisa dikompromikan, yang diinginkan dari tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur berat. Iya, tidur dalam. Iya. Kalau tidurnya ringan, setengah sadar, ya dia hanya langsung begitu, setelah itu sadar lagi. Iya, masih tidak terlalu tenggelam, masih ada suara-suara dia dengar. Tidur ringan, maka ini tidak membatalkan wudhu, sehingga sholat Jumatnya sah. Ya, sholat Jumatnya sah. Seperti dulu para sahabat yang menanti sholat Isya, kata Anas, kepala kami sudah jatuh-jatuh karena ngantuk, sudah jatuh-jatuh begini. Iya, Nabi keluar, mereka langsung sholat tidak wudhu. Mereka langsung sholat tidak wudhu. Itu menunjukkan bahwa tidur yang jatuh-jatuh kepala itu tidak membatalkan wudhu. Wallahualam. Masya Allah, ini pertanyaannya. Apa ini Ustadz? Apa hukum menabrak mobil orang lalu kita memperbaikinya atau menyamarkannya tanpa memberitahu pemilik mobil tersebut? Kita tahu kalau santri ini Pak ketawa, mungkin kita heran. Ya, sebenarnya ini terjadi pada saya. Iya, tapi nggak tahu siapa yang bertanya ini. Iya, ini kan kejadian pada saya. Ya, alhamdulillah. Kalau saya tidak ada masalah, tidak ada aja masalah. Iya, ada saya parkir mobil waktu sebelum safar ke Sidrap pekan lalu itu ya. Iya, dari rumah bawa ke sini diparkir. Iya, qadarullah. Iya, qadarullah, saya tidak ada masalah karena masalah uang diperbaiki ada rezekinya itu. Cuman kan orang tidak bisa begitu. Itu kan ditabrak, diparkir. Iya. Ditabrak, diparkir di JF. Jadi kita di baru mampir. Kenapa ini jatuh? Bumper depannya. Ternyata dilihat parah. Terus yang lucu itu dicat. Pakai cat minyak. Untuk menghilangkan jejak. Jadi saya sentuh, baru dicek ini, berarti baru tadi ditabrak. Sebelum kita khutbah Jumat, saya kan khutbah di JF. Pulang khutbah kita safari. Iya, lihatnya di baru, ada apa ini? Perasaan mobil tidak ada lecetnya. Lecet terus mendekat, cat minyak. Jadi itu menambah parah. Menambah parah karena kan kita tahu mobil tuh kalau dicek kuas. Dikuas dicat minyak. Jadi menambah luka di atas luka. Iya. Jadi saya sentuh, masih basah. Itu kejadiannya sebelum Jumat. Ya, pergi. Orangnya ya pergi, tidak ada masalah. Iya, tidak ada juga minta maaf. Ya, tidak ada masalah. Kita pulang safari, masuk bengkel, bagus mi. Iya, tidak ada juga orang yang tahu. Bahkan orang di rumah saya tidak kasih tahu Ji, bahwa mobil rusak. Iya, kita cuman pulang safari, tidak dibawa ke rumah, bawa ke bengkel. Iya, kita perbaiki. Karena kan jam mau jatuh, karena ditabrak.
Mau jatuh bukan hanya chatnya ini. Iya. Cuman kalau kita tanya hukum, kalau saya pribadi, saya maafkan, tapi kan jangan diulangi. Hal yang seperti itu. Minimal, enggak ada masalah. Kita datang saja minta maaf. Terus enggak perlu sampai di chat begitu. Kan tambah rusak. Tambah rusak. Iya. Jadi saya pribadi enggak ada masalah. Enggak ada masalah yang begitu. Cuman ini kan sekali lagi masalah haknya orang. Iya. Ini bukan kesenggol sedikit. Ini ditabrak. Iya. Ditabrak, rusak parah. Dan kita tahu kan, mohon maaf, mobil yang saya pakai itu maksudnya biar lecet sedikit kan mahal diperbaikinya. Tapi saya tidak ada masalah semuanya. Iya, bukan mobil yang maksudnya kita bisa lecet sedikit diperbaikinya murah begitu. Iya. Susah. Tapi itu tadi, kalau saya pribadi tidak ada masalah. Tapi kalau kita bertanya hukum, iya, bahwa kita hukum menabrak mobil orang lalu kita memperbaikinya atau menyamarkannya tanpa memberitahu pemilik mobil tersebut, zalim saudara. Kalau kita berbicara hukum ini, iya, seandainya kalau saya kan alhamdulillah, tapi kan tidak semua orang bisa kasih begitu kita. Karena secara hukum adalah zalim. Orang kalau menabrak orang ya kalau salah ya minta maaf. Apalagi ini kita tidak ditabrak. Karena mobil diparkir, Ji. Ini kan berarti salah kan. Harusnya kita minta maaf. Tidak ada masalah daripada nanti di hari kiamat. Tapi saya alhamdulillah kan di hari kiamat. Kalau saya punya dosa, kita punya kebaikan. Saya kan tinggal minta kebaikan tak. Kan untung. Untung. Tidak ada masalah itu orang yang didolimi. Iya, tapi hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah. Iya, kalau salah ya minta maaf. Karena haknya manusia tidak dibangun di atas maaf pada dasarnya. Beda haknya Allah. Kalau haknya Allah kita langgar, Allah Maha Pemaaf. Kalau kita bertobat sudah selesai. Tapi kalau haknya manusia, tidak cukup kita bertobat kepada Allah. Harus kita datang minta maaf kepada orangnya. Minta maaf pada orangnya. Bahkan Nabi saja begitu. Nabi saja begitu. Siapa yang pernah saya pukul punggungnya, pundaknya, silakan datang dulu pukul sebelum datang hari nanti kita dikisos pada hari kiamat. Iya. Hukumnya kalau kita bertanya hukum haram, tidak boleh seperti itu. Apakah kejadian itu pada saya, orang lain, ya, apalagi orang awam, kan tidak bagus. Tidak bagus kalau orang awam, misalnya kita tabrak baru kita lari, kan tidak enak nanti. Yang jelek kita juga yang berjenggot. Nah, apa itu Pak Jenggot? Jenggot palsu. Kan tidak enak orang mencela jenggot gara-gara akhlak. Gara-gara akhlak kita yang tidak bagus. Yang jelas, ini ya pelajaran tentunya bahwa kita kalau bertanya hukum tidak bisa begitu. Iya, haram orang seperti itu. Iya, haram orang seperti itu. Karena haknya manusia, mohon maaf, ya dalam masalah itu memang. Tapi kalau sekali lagi, kalau saya sih tidak ada. Iya, tidak ada masalah itu. Iya, dengan masalah gampang saja. Saya kan juga safari, Ji. Untuk perbaiki mobil, alhamdulillah pulang safar kita bayar saja pakai ongkos safar. Kan tidak ada masalah. Kita juga kan safari dibiayai, Ji. Iya, kita safari dibiayai. Jadi kalau saya sendiri, masalah itu bukan masalah berat. Bukan masalah besar. Iya, cuman yang besar adalah di kita aja. Apa nanti pertanggungjawab di hari kiamat? Begitu saja. Begitu saja. Iya, wallahu alam. Ustaz, apakah kencing kucing itu najis? Tidak. Nabi ketika ditanya tentang itu, bahwa dia adalah termasuk minat-tawafina alaikum. Iya, termasuk yang berkeliling di sekitar kalian. Sehingga dimaafkan itu kucing. Dimaafkan itu kucing, kencingnya, kotorannya, walaupun dia haram dimakan dagingnya, tapi dimaafkan ya masalah kencing dan yang lainnya. Iya, karena termasuk yang berkeliling di sekitar kita. Wallahu alam. Ustaz, apakah kalau pakaian kita kena najis, apakah harus dicuci?
keseluruhan atau cukup mencuci bagian yang terkena najis saja dan sudah langsung bisa dipakai sholat. Kalau kita tahu tempat kena najis, cukup di situ saja. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu di mana najisnya, wajib kita cuci seluruhnya. Wajib kita cuci seluruhnya. Dan kalau tahu, cukup yang itu saja dicuci, kemudian pakai sholat. Kemudian kita pakai sholat. Wallahualam. Ustaz, saya dititipi anak dari saudara saya. Saya diamanahkan untuk mengurus anaknya tersebut masuk di sekolah yang di dalamnya masih bercampur baur atau ikhtilat. Dan sekarang anak tersebut sudah masuk di sekolah itu. Saya merasa bersalah dan takut jika apa yang saya lakukan itu salah. Sedangkan anak tersebut dia mau mondok lagi. Bagaimana hukumnya terhadap saya dalam keadaan seperti itu? Orang tuanya juga memilihkan sekolah. Kalau kita sudah nasihati, lebih baik dia masuk di pondok atau sekolah yang tidak ikhtilat, tidak campur baur, untuk menjaga agamanya. Untuk menjaga agamanya. Jangan sampai kita lebih mementingkan gengsinya sekolah di situ daripada penjagaan terhadap agamanya. Harus kita balik. Harus kita balik. Karena yang akan ikut bersama kita nanti, yang memanggil kita atau yang kita bisa panggil adalah yang seagama. Yang mengikuti kita dalam keimanan. Yang mengikuti kita dalam keimanan. Jangan sampai kita yang menjadi sebab anak itu keluar dari fitrahnya. Karena dalam hadits Nabi SAW, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak itu kan dilahirkan di atas fitrah. Fa'abuwahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, agama yang lurus. Kedua orang tuanya yang menjadi sebab dia jadi Yahudi, kedua orang tuanya yang menjadi sebab dia menjadi Nasara, kedua orang tuanya yang menjadi sebab dia menjadi Majusi. Ini bukan membenarkan itu sebab, tapi ini adalah peringatan. Jangan sampai kita menjadi sebab anak menjadi Yahudi, anak menjadi Nasara, anak menjadi Majusi, anak menjadi penjahat, menjauh dari agama. Kita harus menjadi sebab sebaliknya. Wallahualam. Kita tentunya hal itu nasihati orang tuanya. Nasihati orang tuanya. Kalau didengar alhamdulillah, kalau tidak didengar ya urusan orang tuanya. Wallahualam. Apakah memotong kuku harus ditanam di tanah atau bisa dibuang saja di tempat sampah? Tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalil sama sekali bahwa kuku itu dibuang kemana. Ini hanya masuk dalam masalah doror saja nanti. Atau dalam masuk membawa kerusakan. Misalnya kalau doror, kita buang sembarangan ada doror. Kita buang sembarangan akan membuat kotor tempat yang dianjurkan untuk bersih. Tentunya itu saja. Dalil umum, tidak ada dalil khusus terkait dengan kuku. Boleh kita buang, boleh kita tanam, boleh kita bahkan membakarnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Apa ada urutannya jari mana yang dulu yang lebih dahulu, Ustaz? Kanan. Karena Nabi yujibu tayamun. Nabi suka yang kanan-kanan dalam hadits Aisyah. Nabi suka yang kanan-kanan dalam hadits Aisyah. Kita mulai dengan yang kanan, kemudian yang kiri. Ustaz, mohon arahannya. Bagaimana langkah-langkah mengajarkan pembelajaran i'rab ke ananda siswa tingkat SMA? Wah, ini enggak cukup di sini ya. Harus kita ketemu tempat khusus. Minimal di Durai di bawah. Tidak Pak ya. Itu saya bercanda saja. Artinya enggak cukup kalau ini kita tanya ini. Kan ini kita mau tanya metode pembelajaran, penyampaian ilmu kepada seseorang. Ini butuh talaki. Butuh talaki. Butuh kita bicara serius.
Iya, butuh kita bicara serius. Dan mohon koreksinya, kitab yang akan mohon rekomendasinya, kitab yang ada pembelajaran i'rab untuk pemula. Semua bukan buku nahwu itu. Tidaklah lengkap kalau tidak ada i'rabnya. Jadi semua buku nahwu pasti ada pembahasan i'rab. Itu adalah intinya nahwu. Jadi kitab apa saja bisa kita ajarkan. Iya. Yang penting kita mulai dari yang paling kecil, kemudian naik ke tingkat berikutnya. Iya, tahun semester 1, misalnya kitab dasar. Semester 2 naik ke tingkat kedua. Iya, semester 3 di kelas 2. Iya, naik lagi ke kitab ketiga. Tadi kedua di kelas 2, kelas 1 ya. Kemudian di semester 2 di kelas 2, naik ke kitab yang keempat. Karena itu satu semester itu cukup untuk satu kitab nahwu. Satu kitab nahwu. Sehingga nanti di kelas 3 SMA itu sudah mempelajari nahwu lanjutan. Nahwu lanjutan. Kita sudah bisa masuk syarah qatur nada di kelas 3 SMA. Dan itu juga sudah cocok karena dia sudah balik. Dia sudah berusia balik. Dia sudah bisa berpikir. Dia sudah bisa berpikir panjang. Dan bisa memahami yang panjang. Dan kaidah yang luas. Di SMA kelas semester 1, kelas 3, semester 1 dan semester 2 bisa ditamatkan qatur nada, syarahnya. Tapi tergantung gurunya. Bagaimana dia memahamkan dan bagaimana dia mengajarkan kepada santrinya. Ini berbeda-beda orang, Allah alam. Ada juga orang hanya mampu kelas 3 SMA itu di mutammimah. Itu di mutammimah. Ya, sesuai dengan kemampuan saja. Yang jelas kalau kita membahas i'rab pasti nahwu. Tentunya yang kita cari adalah buku nahwu. Iya, buku nahwu, wallahu alam. Ustaz, apakah boleh menunda umroh karena tabungan belum cukup buat bareng orang tua? Karena tidak tega rasanya jika ya cuman berangkat tanpa orang tua. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Ya, hal tersebut karena maslahatnya lebih tinggi. Maslahatnya lebih tinggi. Kalau kita tidak bisa berangkatkan dulu orang tua, seharusnya orang tua dulu kita berangkatkan. Iya, karena dia ahakun nasi bibirik. Orang yang paling berhak dari manusia untuk mendapatkan kebaikanmu. Seharusnya orang tua dulu kita berangkatkan. Kalau tidak mampu seluruhnya, maka orang tua dulu. Kalau ada mahramnya, kalau itu laki-laki. Kalau tidak ada mahramnya, tidak bisa suami istri, itulah kita tarik dia ke kita. Iya, kita yang menarik dia ke kita, yaitu kita berangkat bersama, tidak apa-apa. Kita menabung dulu untuk berangkat bersama demi maslahat yang lebih tinggi. Karena kita dalam pertimbangan maslahat, pilih maslahat yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Beda kalau mudarat, harus pilih mudarat yang paling ringan kalau bisa. Menghindar dari mudarat yang paling berat. Wallahu alam. Ustaz, bacaan yang paling utama dibaca saat duduk di antara dua sujud. Mengulang Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Karena yang panjang itu dibicarakan sanadnya. Dibicarakan sanadnya. Sebagian ulama mendoifkannya, sebagian lagi mensohikannya. Syekh Albani hasankan yang panjang itu. Ustaz, kapan akhir waktu sholat qobliyah subuh? Apakah masih bisa melaksanakan qobliyah subuh selama belum melaksanakan sholat wajib? Iya, ini kita perempuan ya. Kalau laki-laki kan qomat. Kalau qomat, maka fala sholata ilal maktubah, kata Nabi. Tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Kalau laki-laki. Tapi kalau ini adalah pertanyaan di amplop perempuan, akhwat. Kalau kita akhwat adalah tidak terikat dengan qomat di masjid. Kita cuma terikat dari keluar waktu atau masuk waktu. Iya, itu perempuan, wallahu alam. Ustaz, apakah larangan jual beli juga berlaku bagi pelayanan kesehatan pada klinik kesehatan? Karena merupakan jual beli jasa, semua berlaku kecuali darurat dan kecuali perempuan. Kalau di klinik itu perempuan, masalah perempuan yang menjaganya seharusnya diatur ya.
Saat Jumat, si perempuan saja. Untuk menjaga daruratnya. Tapi kalau tidak ada perempuan, kita cuma laki-laki di situ. Dan orang kalau kita tidak layani akan mati. Hilang nyawanya. Atau kalau kita tidak layani, hilang akalnya, gila. Sudah, jangan mikir dulu. Layani mikir dulu itu orang. Karena mafsadanya lebih kuat, lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu yang dilihat. Namun perlu diatur. Perlu diatur bahwa kalau Jumat, ya kita atur perempuan yang menjaga. Laki-laki pergi Jumat kecuali darurat. Kecuali darurat. Wallahualam. Ustaz, apakah benar bahwa sedekah di Makkah dan di Madinah pahalanya dilipat gandakan? Saya melihat ada orang open donasi untuk disedekahkan di Makkah atau Madinah dengan menyebutkan keutamaan tersebut. Tidak ada. Tidak ada dalil. Solat saja. Karena yang Nabi sebut solat. Solat di masjidku ini 1000 kali lipat dibandingkan dengan solat di masjid lain. Kecuali di Masjid Haram Makkah. Kan begitu. Solat. Langsung memang solat. Tidak ada sedekah. Jangan kita memanfaatkan orang di Makkah buka donasi untuk kita makan di sana nasi Arab. Iya. Jangan maki. Buka donasi saja untuk orang keperluan di negerinya saja. Karena asal daripada sedekah itu adalah diambil dari orang kaya negeri itu. Dikembalikan ke orang miskin negeri itu. Asal donasi itu diambil dari orang kaya negeri itu. Dibangun untuk masjid misalnya. Di tempat di negeri itu. Bukan di negeri lain. Bukan di negeri lain. Itu asal daripada zakat wajib saja seperti itu. Sunnah juga tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari itu. Diambil di orang daerah situ. Dikembalikan maslahatnya daerah situ. Iya, tidak ke daerah lain. Wallahu alam. Satu lagi atau dua ya? Banyak sekali pertanyaan saudara. Ustaz, mau bertanya, jodoh, rezeki, dan kematian, kan sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkait rezeki Ustaz, apa kita harus bersabar menunggu rezeki itu datang? Atau ada usaha untuk menjemput rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Harus ada usaha. Tidak boleh ya duduk menunggu. Harus cari sebab rezeki itu datang. Seperti yang Nabi contohkan terkait dengan burung. Burung itu tidak duduk bunyi-bunyi saja di sangkarna. Dia bilang tunggu mi cacing naik dari tanah. Tunggu mi ada capung terbang di dekatku, di sarang. Enggak. Burung itu terbang keluar dari sarangnya. Bahkan ada burung bermil-mil terbang menjemput rezekinya. Ya, keluar pagi perut kosong, kembali sore kantong makanannya penuh. Nabi bilang siapa yang seperti itu? Siapa yang seperti itu? Maka dia akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Yang seperti itu, yang seperti itu. Yang mau melakukan sebab memang sudah ditulis, tapi kita adalah sebagai orang yang akan mendapatkan dan ditentukan kita rezeki itu, harus ada sebab yang kita lakukan. Iya, karena waktu Nabi SAW menyampaikan bahwa segala sesuatu telah ditentukan, ada sahabat yang bertanya, tidakkah kita bersandar saja sama rezeki kita? Iya, kata Nabi kepadanya, malu kullun muyassarun lima khuliqala. Bekerja, semua akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya yang dia diciptakan untuk itu. Jadi harus ada usaha. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Datang seorang kepada Nabi SAW, dia bawa ontanya. Ya Rasulullah, saya biarkan lepas baru saya bertawakal atau saya ikat? Maksudnya lakukan sebab dulu supaya ini onta tidak pergi. Kata Nabi, ikat baru bertawakal. Artinya lakukan sebab onta itu tidak hilang. Baru kamu bersandar. Sudah diikat baik-baik ternyata tidak dapat, pergi ontanya.
qadarullah. Takdir. Takdir. Nah, itu baru berdalil dengan takdir setelah berusaha. Adapun sebelum berusaha, gimana saudara? Kok enggak bekerja? Takdir. Ini enggak boleh begitu, enggak boleh seperti itu. Harus ada usaha dulu. Iya, karena kita sebagai sebab. Terakhir sebagai penutup, karena ada kisah yang menarik di masanya Umar dalam masalah ini. Iya, ada orang di masanya Umar mencuri. Dia mencuri. Iya. Dia datang ke Umar. Takdir ini mencuri. Kenapa kamu potong tanganku? Betul tahu. Kan ini saya mencuri takdir. Kenapa kamu potong tanganku? Nah ini takdir. Umar potong tangannya. Saya potong tanganmu, takdir juga. Karena sebab kamu mencuri, saya potong tanganmu. Coba kamu tidak mencuri. Tidak terjadi, itu takdir. Itu menunjukkan bahwa ada sebab. Ada sebab. Kenapa terjadi begitu? Sebab kita lakukan. Iya, sebab kita lakukan. Jadi ini sekali lagi, rezeki itu harus dijemput, dilakukan sebab. Dilakukan sebab. Tapi sebab tidak akan pernah berdiri sendiri. Jangan pernah bersandar kepada sebab. Jangan pernah bersandar kepada sebab. Tapi bersandarlah kepada yang menciptakan itu sebab. Itu. Terakhir ini pertanyaan, apa hukumnya memakai wewangian yang mengandung alkohol ketika hendak sholat? Tidak apa-apa. Iya. Karena khamar itu haram diminum. Khamar Pak ya, khamar. Kita tidak berbicara alkohol ya, karena alkohol parfum itu kan bukan yang diminum. Itu jenis lain. Ya bukan alkohol untuk diminum memang. Iya. Tapi kalau kita berbicara khamar, ini kan cabang dari khamar, memabukkan kita berbicara. Khamar itu dia adalah haram diminum, tapi tidak najis. Tidak najis. Karena sahabat ketika khamar diharamkan, mereka tumpahkan di jalan-jalan. Mereka tumpahkan di jalan-jalan, itu menunjukkan dia tidak najis, cuman haram untuk diminum. Sehingga bagi orang yang samar ini masalah parfum, dia samakan dengan khamar. Alkohol itu katanya memabukkan, sudahlah. Kalau begitu kita memabukkan, kita pakai, yang penting jangan minum itu. Kalau kita minum itu parfum yang ada alkoholnya, haram. Karena kan memabukkan. Tapi kalau kita pakai di badan, itu tidak najis. Itu tidak najis. Sehingga tidak mengapa kita pakai untuk sholat. Wallahualam, kita cukupkan, mohon maaf. Ya, atas banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Yang penting akhwat aman ya. Iya, karena dia tidak boleh di skip. Alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa. Yang penting akhwat bahagia, aman maki itu kita kalau pulang ke rumah. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.